Selamat malam, perkenalkan nama saya Dian Piramidiana Rahmatika dengan NRP 527251031. Nah, di sini saya akan mendemokan hasil pengerjaan praktikum sistem basis data modul 5 dari soal 5 saya. Nah, jadi soal yang pertama itu setiap kali ada peserta baru mendaftar ke sistem, OBB ingin ada catatan otomatis yang tersimpan. Bukan dicatat manual, tapi langsung tercatat sendiri begitu masuk data. Jadi yang saya buat adalah membuat tabel log pendaftaran di mana ID lognya pakai PK, yaitu auto increment, lalu ID peserta, ID kelas, habis itu waktu log pakai the time. Kayak gitu. Lalu selanjutnya, membuat trigger bernama catat pendaftaran yang nantinya akan berjalan after insert pada tabel pendaftaran. Yang dimana dia akan otomatis menyimpan ID peserta, ID kelas, dan juga waktu log di ke tabel log pendaftaran. Kayak gitu. Nah, ini pakai trigger catat pendaftaran karena dimintanya juga after insert on pendaftaran untuk setiap row. Nah, nanti akan masuk ke log pendaftaran di mana di sini ada ID peserta, ID kelas, atau waktu log. Nah, nanti values yang masuk adalah ID peserta yang baru, lalu ID kelas juga yang baru. Dan ini maksudnya dalam artian bahwa ini menunjukkan waktu dan tanggal di mana kita ngasih atau menginput. Makanya kita pakai after insert karena triggernya nanti akan bekerja ketika kita menginsertkan sebuah values kayak gitu, values yang baru. Nah, cara pembuktiannya kayak gini nanti. Mungkin saya coba coba contohkan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini. Nah, ini kan kayak gini, ID log 12, ID peserta 33, ID kelas, nah ini ada waktu lognya. Nah, habis itu saya coba insert into, saya ganti datanya dulu. ID peserta. Nego. Wait. Oh iya, ya, tetap 3 sama 5 aja. Nah, nanti dia akan keluarnya kayak gini. Mungkin saya coba cek dengan cara lihat di log pendaftaran lagi. Nah, nih. Tambahan lagi. Tadi saya ngasihnya ID Ustadz 35 lagi, jadi dia masuk lagi untuk yang ketiga kalinya di jam hari ini. Ini udah 3 di jam 18. Nah, kayak gitu. Lalu selanjutnya ini buat tabel log status kelas. Nah, di mana dengan kolom ID log, ID kelas, status lama, status baru, waktu ubah. Nah, kayak gini, table kayak biasanya aja sih sebenarnya. Lalu membuat trigger bernama catat perubahan status yang nantinya akan berjalan after update. Maksudnya dalam after update adalah ya setelah update gitu loh, update ke datanya. Nah, hanya mencatat jika old status dan juga new status. Kayak gitu. Nah, ini tuh dalam artian kayak status yang lama, yang sebelum diupdate, lalu ini status yang sudah diupdate. Nah, menyimpan ID kelas, lalu status lama, lalu status baru ke tabel log status. Nah, ini buat triggernya, nama triggernya adalah catat perubahan status, dan dimintanya kan after update di kelas untuk setiap row. Nah, setelah itu ini tuh ngecek yang ini tuh ngecek apakah statusnya tuh benar-benar berubah. Nah, nanti kalau misalnya beneran berubah, ini kan if ya. If kalau beneran berubah,
nanti dia akan melakukan insert into log status kelas yang ini. Kayak gitu juga. Nah, query pembuktiannya saya coba. Nah, nanti dia akan kayak gini. Kan dia tutup nih statusnya kan. Lalu update status. Nah, kita coba log. Nah, ini. Kok ini? Wait. Tutup. Oh, iya tadi soalnya udah tutup. Terus saya tetap tutup, jadi dia nggak jalan. Mungkin saya ganti dulu ya. Update kelasnya, jadi buka. Karena kan tadi bisa terlihat udah tutup. Terus saya coba tutup lagi. Ini kan tutup ya perintahnya. Dia nggak mau karena ya udah tutup. Jadi kita ganti pakai buka. Ini udah. Itu kita coba select lagi di log status kelas. Nah, ini keluar deh akhirnya di jam segini. Karena ya seperti yang saya bilang ini kan pakai if ya. Jadi misal memang udah statusnya benar berubah, nanti ini baru jalan. Tapi kalau misalnya ternyata tetap nih tutup atau ya udah kayak old status, itu dia nggak akan muncul. Kayak gitu sih. Oke. Selanjutnya, task ketiga itu start procedure, namanya cek peserta, di mana parameternya itu pakai inputnya ID peserta, lalu outnya itu ada pesannya gitu. Dia pakai varchar yang 100. Nah, jadi logikanya jika ID peserta tidak ditemukan, nanti tabel peserta yang kita input di tabel peserta dari pesan yang kita mau tuh nantinya akan keluar peserta tidak ditemukan. Nah, nantinya jika ditemukan akan bertuliskan peserta ditemukan. Nah, ini delimiternya. Maksudnya stroke prosedurnya. Ini create prosedur cek peserta. Masuk ID peserta. Nanti akan keluar pesan. Nah, habis itu ini ngebuat variabel lokal untuk menyimpan hasil hitungannya. Jadi dalam artian ini tuh ngebuat sebuah jumlah peserta gitu, yang dimana dia awalnya tuh 0 gitu. Nah, habis itu ini select count, jadi menghitung. Jadi kita masuk ke jumlah peserta nih dari pesertanya. Nah, habis kita input data, misalnya input data 1 atau berapa gitu. Nanti akan dilihat di select count ini ada nggak sih dari peserta itu yang kita inputkan gitu. Kalau misalnya nggak ada, dia akan jadi 0 kan. Nanti dia akan mengeluarkan perintah peserta tidak ditemukan. Tapi kalau misalnya jumlahnya misal 1, 2, atau 3, pokoknya selain dari 0, else-nya itu dia akan menghitung, mengeluarkan pesan peserta ditemukan, kayak gitu. Nah, ini tujuan dari pembuatan jumlah peserta ini. Jadi, ya buat ngitung, buat bisa mengeluarkan pesan ini. Jadi, dihitungnya tuh dari jumlah peserta. Kayak gitu. Nanti kayak misalnya kita input nomor input ID peserta 100 gitu misalnya kan. Nah, dicek tuh di peserta ada nggak ya peserta dengan ID 100. Nah, misal ternyata ada, nanti kan dia pasti kehitungnya 1 gitu kan, atau 2 deh kalau misalnya ada 2 gitu. Nanti dia akan keluar peserta ditemukan gitu. Nah, tapi semisal ternyata 100 itu nggak ada, 0 tuh. Jadi dia akan keluar peserta ditemukan kayak gitu. Nah, mungkin bisa coba saya cek untuk query pembuktiannya. Jadi kita call dulu. Nah, ini ada toh. Jadi dia tulisannya akan peserta ditemukan kayak gitu. Nah, ini semisal kita mencari yang nggak ada nih di database. Misal 9999. Dia akan keluar peserta ditemukan. Nah, teks yang keempat kita buat start prosedur lagi yang namanya tuh cek status kelas yang dimana parameternya tuh in sama out juga sama kayak tadi sih sebenarnya. Nah, kalau di sini logikanya jika kelas tidak ditemukan, isinya itu akan kelas tidak ditemukan. Kalau ditemukan tulisannya akan
Lalu isi peserta yang dengan nilai tersebut akan buka atau tutup. Gitu. Ini create nama prosedurnya. Ini sesuai perintah ya. Lalu sama juga kayak tadi sebenarnya ini logikanya hampir sama kayak tadi. Jadi dihitung dari jumlah kita buat ini kosong ya jumlah kelasnya. Lalu kita coba hitung dari kelas itu misal kita masukin ID kelas berapa gitu. Nanti akan hitung ada nggak sih ID kelas kalau misalnya ini akan muncul kelas yang ditemukan. Logikanya hampir sama kayak tadi. Jadi tinggal dicek aja. Oh, di call. Nah, nanti dia akan keluar buka. Ini kalau misalnya satu kelasnya ada ya. Ini ada ya, Kak. Kok tapi di sini saya tutup nggak tahu nih. Waduh, kayaknya salah. Oh gini ya. Selamat call cash 99. Oh gini ya tiba-tiba. Bisa kok. Ini nggak bisa. Cek status select. Nah, tapi aneh lagi. Wait, bentar ya mas. Ini bisa di copy. Nah, nanti dia akan keluar kelas tidak ditemukan. Seperti itu. Oh iya, tadi buka karena kan statusnya udah saya buka tadi. Saya lupa. Nah, sekarang adalah function. Teks kelima ya. Oh ya, teks kelima ada function. Nah, jadi di function ini bernama hitung sesi. Menerima parameter P ID kelas dengan integer, menghitung jumlah baris di tabel sesi yang cocok dengan ID kelas, mengembalikan hasil sebagai returns int, lalu kalau misalnya nggak ada sesi sama sekali, dia akan kembalikan 0. Kita buat dulu functionnya, ya kan? Nah, ini nanti dia akan mengembalikan integer. Nah, ini buat variabel lokal untuk ini hasil hitungannya, total sesi. Nah, ini dihitung nih untuk dimasukin total sesi dari sesinya, misal kita nggak masukin berapa, ya kan? Kayak gitu. Jadi dia akan return. Nah, itu. Coba kita cek query pembuktian ya. Kan, kok ini kenapa ya kok kayak gini? Oh, battery. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini. Oke, lanjut taks 6. Function bernama hitung lunas, menerima parameter ID peserta, menghitung jumlah baris di tabel pendaftaran di mana ID peserta cocok dan status bayar lunas. Mengembalikan hasil sebagai returns int, jika tidak yang lunas sama sekali, kembalikan 0. Kayak gitu. Ini hampir sama sih, kayak logikanya kayak dari tadi tuh sama semua. Ya udah kayak gini. Coba pembuktiannya. Ini. Sudah seperti itu. Mungkin itu demo dari saya, Mas. Terima kasih. Selamat malam.